Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah. Sehat semua. Terima kasih untuk kehadiran kalian. Sebelum kita mulai pelajaran, monggo silahkan baca untuk memimpin doa. Silakan mengambil tempat. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi waghfirna min nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa ahsin akhlaqana bil ilmi wasalli lana wa barakatuh wa alaina bi fadli rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih untuk wadah yang sudah memimpin doa. Baik, saya akan melihat daftar hadir kalian. Anissa Nur Khairus Solihah hadir. Dianti Ardelia, Faizatul Ummah, Iva Nur Faizan hadir. Ada izinnya? Oh iya. Pada pertemuan kita yang terakhir kemarin adalah berkaitan dengan jurnal umum. Ya. Pada jurnal umum itu adalah salah satu tahap awal dari tahap pencatatan, yang dimana pada tahap siklus akuntansi itu ada tahap pencatatan, ada tahap ikhtisar, dan ada tahap pelaporan, ya kan? Sekarang ini adalah kita masih pada tahap pencatatan. Kalau kemarin kita adalah tahap jurnal umum, memindahkan dari bukti transaksi ke jurnal umum, ya. Untuk selanjutnya adalah kita melakukan pemindahan dari jurnal umum ke buku besar. Namanya adalah posting istilahnya. Duduk posting, bukan posting sosial media ya. Ini istilah posting ini sudah jauh sebelum istilah postingnya di sosial media ada. Ini di istilah akuntansi sudah ada, istilahnya namanya adalah posting. Baik, ini akan saya bagikan materinya kepada kalian berkaitan dengan materi materi posting ke buku besar. Nah, ini akun-akun yang ada pada buku besar itu. Secara garis besar itu dibagi menjadi dua. Secara kedua yaitu akun real dan ada akun nominal. Yang di situ akun realnya itu adalah terdiri dari aset, itu adalah harta, kemudian ada akun hutang, ini keliru, kemudian ada akun ekuitas atau modal, kemudian ada akun pendapat. Akun-akun nominal ada akun pendapatan dan ada akun beban. Kemudian transaksi buku besar. Bentuk buku besar ada bentuk B, ada bentuk skontro, ada bentuk stapel 3 kolom dan 4 kolom. Tapi yang umum dipakai ini adalah yang ini, yang 4 kolom. Nama akun ini terdiri dari 5 kelompok ini ya. Nama akun nama akun yang di sini kelompok harta dibagi-bagi lagi nanti kelompok harta, ada kas, ada piutang, ada perlengkapan. Kemudian referen untuk menandai juga, ada debit. Kalau di jurnal itu debit maka di sini taruh debit, kalau di jurnal itu kredit maka ditaruh di kredit. Kemudian saldonya itu nanti kalau di sini debit maka ditaruh di sini saldo debit.
Kemudian ada kredit di sini, kredit nanti akan mengurangi debitnya di sini. Maka saldonya pun, kalau saldonya itu masih debit ya tetap debit. Kalau nanti ternyata itu saldonya kurang, maka ditaruh pada saldo kredit. Ada yang ditanyakan anak-anak berkaitan dengan posting ke buku besar? Ada. Bagaimana ya Adel? Silakan. Kalau saldonya itu lebih besar debitnya, maka akan dimasukkan ke debit. Kalau saldonya itu lebih besar kreditnya, maka akan dimasukkan ke gini. Misalkan ini adalah buku besar kas. Barangan debit, kredit, saldo. Saldonya debit atau misalkan tanggal 1 ini menerima penyetoran modal. Dari setoran modal kas tuh, ya modalnya bertambah, kasnya juga bertambah. Setoran modal berapa? Misalkan 30 juta. Maka di sini saldonya sebesar 30 juta. Kemudian tanggal 5 pembelian, misalkan pembelian peralatan. Maka di sini bukan di debit tapi di kredit karena kasnya berkurang sebesar 15 juta. Nah, maka di sini ini akan mengurangi anak-anak. Ini akan mengurangi ini. Jadi sebesar tinggal berapa? 15 juta. Baik. Selanjutnya seperti biasa kita buat kelompok 3 kelompok saja. Baik, karena di sini kita ini adalah perusahaan jasa, maka nama-nama kalian pun nama kelompoknya akan saya kasih nama berkaitan dengan perusahaan jasa. Saya PT Trimawan. Yang populer saja. Ini perusahaan jasa di bidang ekspedisi. Baik, kita analisis bareng-bareng dulu. Baik, kita analisis ya. Tanggal 1 itu dari transaksi diterima setoran uang tunai dari Tuan Fajar sebagai tambahan modal rental komputer sebesar 10 juta dan 8 buah komputer seharga 18 juta. Maka di sini yang timbul pada jurnal, lihatan kas bertambah 10 juta, ya kan? Peralatan bertambah 18 juta. Dari mana? Dari modal Tuan Fajar sebesar 28 juta. Tanggal 2 diterima pendapatan jasa komputer sebesar 450.000. Yang timbul adalah kas karena di sini kas masuk, ya, ada uang tunai yang masuk sebesar 450.000. Dari mana? Pendapatan jasa. Pendapatan juga pertama di kredit, aturannya kemarin, ya kan? Kemudian tanggal 5 dibeli kertas tinta dari toko murah seharga 1.400.000, baru dibayar 1 juta. Berarti punya utang. Tanggal 5 yang bertambah adalah perlengkapan sebesar 1.400.000. Karena dibayar 1 juta, maka kasnya berkurang sebesar 1 juta. Utangnya bertambah. Jika utang bertambah, maka ditaruh pada kolom kredit sama dengan modal tadi 400.000. Tanggal 8 telah diselesaikan pengetikan skripsi mahasiswa dan diperhitungkan dengan biaya 600.000, yang baru diterima 150.000. Maka pada jurnal ditulis
kas debit 150.000 karena hanya dibayar 150.000. Sisanya menjadi piutang. Ya, benar bagi kalian. Cerdas kalian. Kemudian setelah piutang ada perlengkapan. Ada tanggal berapa saja perlengkapan? Tanggal 1. Perlengkapan. 5. Kemudian Udah. 5 saja. Sedangkan peralatan ada tanggal berapa? 1 sama 2. 2. Ya. Selesai anak? Sudah? Sudah? Silakan siapa yang mau maju dulu untuk mempresentasikan untuk buku besar kas. Tak cek ya dulu. Kelompok Ninja Express. Nama aku Kas, nomor aku 111. Tanggal 1 Juni 2022. Totalan modal tuan pajak 10 juta, saldo menjadi 10 juta. Tanggal 2 Juni 2022 pendapatan jasa 450.000 menambah saldo menjadi 10 juta 450. 5 Juni 2022 pembelian perlengkapan 1 juta mengurangi saldo menjadi 9 juta 450.000. Kami perwakilan dari kelompok JE akan menjelaskan tentang pemindahan jurnal umum ke buku besar yang akan dibawakan. Saya akan membacakan hasil dari Diskusi kelompok kami. diskusi kelompok kami. Tanggal 8 Jasa, Sejumlah 600.000. tanggal 1 9.600.000. Tanggal 10 Februari fisik, sejumlah 750.000 mengurangi saldo 8.850. Tanggal 12 bayar utang, kredit 400.000, jadi saldo menjadi 450.000. Tanggal 15 privat tuan pajak, kredit 700.000, saldo menjadi 7.750.000. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nih, perlu kalian ketahui ini adalah untuk sebagai dasar penyusunan dari neraca saldo. Saldo akhir dari buku besar itu nantinya akan disusun menjadi neraca saldo yang nantinya pada itu merupakan tahap akhir dari proses pencatatan atau tahap pencatatan pada siklus akuntansi perusahaan jasa yang selanjutnya akan dilanjutkan pada neraca saldo. Itu tahap analisis, dan neraca saldo itu nanti akan digunakan untuk mengecek apakah posting yang kalian lakukan itu benar atau tidak. Nanti hasilnya akan seimbang. Nah, pada pertemuan berikutnya nanti semoga saja kita bisa melangkah pada neraca saldo. Itu untuk pertemuan hari ini. Saya kira kita sekian. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
dapat. Ini kita sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Jaga diri baik-baik, jaga kesehatan. Semoga kita bisa bertemu lagi pada bulan berikutnya. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.